Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asis semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ana. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita. Apakah adik-adik tahu teks cerita itu? Teks cerita biasa juga disebut dengan dongeng. Teks cerita ataupun dongeng yaitu cerita prosa rakyat yang tidak benar-benar terjadi. Teks cerita biasanya berasal dari imajinasi seorang penulis. Jika adik-adik memiliki imajinasi yang sangat luas, adik-adik bisa untuk menulis sebuah teks cerita ya. Nah, dalam suatu teks cerita biasanya terdapat suatu tokoh yang diceritakan. Tokoh ini dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam sebuah cerita. Kemudian ada tokoh antagonis. Nah, tokoh ini merupakan tokoh penentang dari tokoh si utama tadi. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung dalam sebuah cerita. Dalam suatu teks cerita ataupun dongeng terdapat tokoh-tokoh yang memiliki beberapa sifat. Di antaranya ada sifat baik dan juga sifat buruk. Sifat baik di antaranya ada jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sifat yang buruk ada sombong, iri dengki, dan lain sebagainya. Kita sebagai pembaca dan juga pendengar harus bisa meneladani sifat-sifat baik dari tokoh dan tidak meniru sifat-sifat buruk dari tokoh ya adik-adik. Kemudian kita akan membahas tentang unsur pembangun dalam sebuah teks cerita. Unsur pembangun ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam sebuah teks cerita berupa tema, tokoh, alur, latar, dan juga amanat. Unsur ekstrinsik dalam sebuah teks cerita misalnya agama sang penulis, tingkat pendidikan sang penulis, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat amanat dalam sebuah teks cerita. Amanat dalam teks cerita dibagi menjadi 2. Yang pertama, amanat tersirat, dan yang kedua, amanat tersurat. Amanat yang tersirat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang tidak ditulis secara langsung. Amanat yang tersurat adalah pesan moral yang disampaikan langsung di dalam suatu teks. Hari ini kakak akan bercerita tentang semut dan belalang. Simak baik-baik ya adik-adik. Saat musim panas di sebuah hutan, hiduplah seekor semut yang rajin bekerja. Setiap hari, ia tak kenal lelah mengumpulkan bahan makanan yang kemudian ia simpan di lumbung. Si semut bahkan tidak peduli cuaca panas ataupun hujan. Ia melakukan hal tersebut agar lumbungnya tidak kosong saat musim dingin nanti. Saat dalam perjalanan mengumpulkan makanan, semut bertemu dengan belalang. Belalang menyapa si semut dan mengatakan, kenapa ia begitu bekerja keras, sedangkan di hutan begitu banyak makanan yang tersedia. Dengan bijak, semut menjawab bahwa ia tidak akan ingin kehabisan persediaan untuk musim dingin nanti. Sambil memakan daun yang ada di dekatnya, belalang mengejek si semut dan berkata lagi, musim dingin masih lama, tak perlu kerja begitu keras, bersenang-senanglah dahulu. Namun, semut tak memedulikan perkataan belalang dan kemudian meneruskan pekerjaannya.
Hal itu berlangsung sampai beberapa waktu di mana si semut semakin rajin bekerja dan si belalang tetap bermalas-malasan. Musim dingin pun datang dan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Semut yang mempunyai persediaan makanan banyak bisa tinggal di rumah dengan nyaman. Sedangkan belalang mulai khawatir karena makanannya sudah habis. Belalang kemudian meminta bantuan si semut. Tentu saja ia menolaknya, tetapi saat melihat belalang yang hampir mati kelaparan, membuat si semut tidak tega. Ia pun kemudian menolong belalang. Menurut cerita yang kakak bacakan tadi, terdapat dua tokoh, yaitu tokoh si semut dan juga tokoh si belalang. Si semut ini termasuk dalam tokoh protagonis, sedangkan si belalang termasuk dalam tokoh antagonis. Nah, adik-adik, kita sebagai pembaca hendaknya meneladani sifat si semut yang selalu rajin bekerja. Dan jangan mencontoh sifat belalang yang pemalas ya. Lalu, apa sih amanat yang tersirat dalam teks cerita tadi? Kita dapat mengambil pelajaran bahwa seharusnya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga harus memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, demikian materi tentang teks cerita atau dongeng ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.